di dalam penciptaan atau kejadian Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu adalah sama seperti proses kejadian Nabi Adam alaihissalam. Itu sama. Kalau Nabi Adam itu khalaqahu min turab, dia diciptakan dari tanah, setelah dibentuk semuanya, ya Allah mengatakan tsumma qala kun fayakun. Ya, Allah mengatakan jadilah maka terjadilah. Jadi kelahiran atau kejadian Nabi Isa ini ya kurang lebih sama seperti kejadian Nabi Adam, kemudian Hawa, itu lebih kurang. Kenapa? Dari proses yang tidak lazim, proses yang tidak umum. Ya kalau Adam itu langsung manusia pertama, Hawa juga demikian. Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, diciptakan langsung dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantaran malaikat yang membentuknya, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah. Sedangkan Hawa itu kita tahu diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Tapi Nabi Isa itu proses kejadiannya adalah juga satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini nanti akan kita lihat persamaannya. Jadi kalau ada orang bilang, "Wah, Isa dengan Yesus beda." Oh, tidak. Nah, buktinya mana? Banyak sekali diantaranya nanti kita lihat dari proses kejadian Nabi Isa itu sama dengan yang diceritakan di dalam Injil. Sama dengan dalam Injil. Bahwa memang kejadiannya merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Isa itu lahir dari seorang perawan, seorang ibu, Maryam. Ya, makanya sama. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada namanya surat Maryam. Ya, surat Maryam. Malah di Bible tidak ada itu. Apa namanya? Ya, kitab Maryam itu tidak ada. Artinya Al-Quran itu sangat adil. Al-Quran itu sangat bijaksana. Tidak mentang-mentang orang Nasrani mempertuhankan Nabi Isa misalnya, lalu Islam tidak mengakomodir, tidak. Sampai ibunya juga dimuliakan, masuk dalam satu surat, yaitu namanya surat Maryam itu, surat ke-19. Bahwa kita tahu, baik versi Al-Quran maupun versi Injil, bahwa Maryam itu hanya pernah bertunangan dengan seorang pemuda yang namanya Yusuf atau Yosef. Tetapi belum sempat menikah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Maryam bahwa dia akan segera mengandung seorang anak. Nah, hal ini coba dibuka surat Ali Imran, ya. Surat ketiga ayat 45 misalnya. Ya, boleh teman-teman yang pegang Al-Quran dibuka. Kita baca sama-sama. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu al-masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Wah, ini luar biasa ini. Betapa bijaksananya itu Al-Quran. Ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, ibunya Isa, "Ya Maryam," kata malaikat, "sesungguhnya Allah akan memberikan kabar gembira kepadamu, ya, akan hadirnya anakmu yang sumbernya dari kalimatnya." Nah, kalimat disebut kalimat, ya, yang nanti diberi nama Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi Allah melalui perantaran malaikat menginformasikan kepada Bunda Maria atau Maryam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang diberi nama Al-Masih Isa bin Maryam. Nah, ini dia. Lanjutan ayatnya apa? Wajihan fid dunya wal akhirah.
yang Isa itu nanti menjadi orang yang paling terkemuka, orang yang paling terkenal di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan dia juga termasuk orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini indah sekali nih. Ya. Nah, ayat-ayat yang semacam ini ya, yang semisal di dalam Injil misalnya bisa kita buka dalam Injil Matius. Pasal 1 ayat 20. Ya. Coba dilihat itu di Injil Matius pasal 1 ayat 20. Di situ katakan malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata kepada Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut ya mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, ini kan. Jadi kalau ada orang mengatakan apa namanya? Wah, itu Yesus dengan Isa itu beda. Tidak mungkin. Oknumnya sama. Karena di versi Quran, maka harus kita cocokkan dengan di Injil. Coba buka lagi di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut ya kudus atau anak Allah. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan ayat Quran tadi, ya sangat mirip. Ya kan? Sangat mirip. Saya sering kali di masyarakat mendengar, oh, sampai berdebat, Ustaz, tidak mungkin sama. Isa dengan Yesus tidak mungkin. Sama, oknumnya sama. Yang membedakan itu cuma kedudukannya saja. Bahwa dalam Islam, kedudukan Isa itu walaupun mukjizatnya luar biasa, tidak berubah dari manusia. Tetap dia sebagai nabi, sebagai rasul, kedudukannya. Tapi di saudara-saudara kita umat Nasrani, dikultuskan sampai menjadi Tuhan. Atau disebut juga anak Tuhan. Ya. Coba kita buka yang sepadan tadi dengan ayat Quran. Coba dihubungkan dengan surat Ali Imran ayat 47. Itu sama dengan bunyi Quran nanti. Qalat Rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allah yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini kan sama ini. Ya. Maryam berkata, ya Allah, bagaimana mungkin aku ini akan punya anak? Sementara aku belum pernah disentuh oleh seorang manusia pun. Ya. Dia cuma bertunangan aja dengan Yusuf. Tapi belum nikah. Maka dialog antara malaikat dengan Maryam ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Lalu kata Allah, kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mau menetapkan suatu urusan, cukup Dia berkata, jadilah, maka terjadilah. Nah, ini kan mirip semuanya. Nah, kalau kita ya belajar-belajar yang kayak begini, harus memang kita cari padanannya. Ya. Supaya teman-teman semua, baik yang muslim maupun non-muslim, benar-benar memahami. Ya, memahami tentang bahwa tidak ada perbedaan secara oknum antara Nabi Isa dengan Yesus. Ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Bahkan sekaligus di situ disebutkan tentang mukjizat-mukjizatnya. Di antaranya disebutkan dalam ayat 46 surat Ali Imran, lihat di situ. Wa yukallimun nas fil mahdi wa kahla
wa minas solihin. Mukjizat Nabi Isa itu, dia sejak dari buayan, masih baru, masih orok, Nabi Isa itu sudah bisa bicara. Ya, Nabi Isa itu masih orok sudah bisa bicara. Nah, inilah yang namanya mukjizat. Mukjizat itu, saudara-saudara, bukan berarti Tuhan. Maka mukjizat itu bahasa Arab. Apa artinya mukjizat? Mukjizat itu dalam bahasa Arab disebut alladzi kharijun minal adah. Sesuatu yang keluar dari hukum adat, keluar dari hukum alam. Ya. Jadi sudah keluar dari hukum alam. Misalnya apa? Ya, api itu sifatnya panas. Yang normal api itu panas. Ya, siapapun kalau pegang api pasti panas. Tapi ada saatnya nanti api itu bisa dingin. Kalau sudah berkaitan dengan mukjizat. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika akan dibakar oleh Raja Namrud dalam kobaran api, apa kata Allah kepada api? Ya nar, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Allah berikan dia mukjizat. Maka Nabi Ibrahim ketika berada dalam kobaran api, seakan-akan beliau sedang berada dalam ruangan yang ber-AC. Yang namanya ruangan ber-AC nggak mungkin kebakar. Sehingga tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar ketika itu. Ya, itulah namanya mukjizat. Ya, misalnya Nabi Isa atau Yesus, dia pernah memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 butir korma, roti. Itu apa? Itu mukjizat. Nabi Muhammad pernah memegang rembulan, ya, matahari. Itu mukjizat. Orang normal nggak bisa. Maka mukjizat itu adalah sesuatu yang keluar dari hukum alam, dan itu merupakan bekal kepada para nabi. Hanya nabi saja. Maka keliru kalau ada masyarakat sekarang ya membawa-bawa kata mukjizat bukan pada tempatnya. Saya sering dengar itu. Misalnya si fulan ada kecelakaan pesawat. Ya, orang udah pada mati secara teori, dia pun mati. Tetapi dia hidup, tidak mati. Lalu dikatakan, oh si fulan itu dapat mukjizat. Salah besar. Salah besar. Manusia seperti kita ini tidak akan pernah mendapatkan mukjizat. Mukjizat itu hanya Allah berikan kepada para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sekaligus bukti bahwa mereka adalah utusan Allah. Tentu yang mengutus dengan yang diutus tidak sama. Ya. Yang mengutus itu Allah, yang diutus itu nabi-nabi. Allah tidak butuh mukjizat, dia yang bikin mukjizat kok. Mukjizat itu adalah bekal kepada semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah agar manusia percaya kalau mereka itu adalah dutanya Allah di dunia ini. Dan itu saat-saat tertentu saja, tidak begitu banyak. Mukjizat itu biasanya waktu-waktu tertentu saja kalau diperlukan. Kalau tidak, ya berjalan normal-normal saja. Gitu kan, normal saja. Tapi kalau sudah dalam keadaan yang kepepet, darurat, barulah Allah berikan dia mukjizat. Semua nabi sama. Ya. Asal dia bernama nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu dari bayi saja sudah bisa berbicara. Karena ketika ya keluarga dan masyarakat waktu itu menuduh Isa Maryam itu berzina, ya, dituduh berzina karena dia belum pernah nikah, hanya sebatas bertunangan saja, tiba-tiba hamil dan punya anak, dia dituduh. Maka ketika dia dituduh, dia tidak mau menjawab itu anak siapa. Dia tunjuk kepada bayi itu, setelah dia lahir ditunjuk, biarkan Nabi Isa yang menjawab. Kata orang-orang itu, bagaimana mungkin anak bayi begitu bicara? Maka Allah katakan, wa yukallimun nasa fil mahdi. Dia berbicara di waktu masih dalam masih ayunan, masih bayi. Gitu kan? Itu mukjizat yang luar biasa dan itu diakui dalam Al-Qur'an. Maka teman-teman dari Nasrani
apa namanya? Ya, saya pikir harus bisa melihat dengan jernih, ya, mempelajari Al-Quran itu dengan serius. Seperti saya katakan di awal tadi, Nabi Isa itu adalah paling banyak disebutkan namanya 25 kali, sementara Nabi Muhammad 4 kali. Lalu orang bertanya, dulu apa namanya, ada orang yang murtad dari Arab memberikan testimoni, dia bilang saya murtad karena ternyata memang Islam sangat memuliakan Nabi Isa atau Yesus. Buktinya di dalam Al-Quran paling banyak disebutkan nama Isa, lebih banyak daripada nama Muhammad, dia bilang. Nah, kalau saya ingin meluruskan, kebenaran itu bukan masalah jumlah banyak-banyak disebut namanya. Dan teman-teman Nasrani harus tahu apa alasan Al-Quran banyak-banyakan menyebut nama Isa di dalam Al-Quran daripada nama Muhammad sebagai penerima wahyu Al-Quran itu. Kalau antum mau meneliti, ya teman-teman Nasrani kalau mau meneliti, termasuk orang Islam, 25 kali disebut nama Isa dalam Al-Quran itu, ya, apa tujuannya? Sebenarnya tujuannya tidak lain, diulang-ulang sampai 25 kali itu adalah dalam rangka penegasan bahwa Nabi Isa itu Ibnu Maryam. Makanya saudara-saudara, ya setiap kita baca Quran disebut nama Isa, pasti diiringi dengan nama orang tuanya. Wa idh qala Isa bin Maryam. Antum tidak akan pernah menemukan di Quran nabi-nabi lain ketika disebutkan namanya oleh Allah tidak disertakan dengan nama orang tuanya. Enggak ada di Quran itu wa idh qala Ibrahimu bin Azar misalnya. Wa idh qala Musa bin Fulan, enggak ada. Wa idh qala Nuh bin Fulan, enggak ada. Satu-satunya nabi yang kalau disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala pasti disertai dengan nama binnya. Nah, biasanya kan bin itu nama orang tua biasanya kan disandarkan kepada laki-laki. Ya, binnya laki-laki. Tetapi dalam konteks Nabi Isa ini, karena memang dia tidak punya bapak, hanya punya ibu saja, maka binnya dinisbahkan kepada ibunya, kepada Maryam. Maka begitu banyak ayat di Quran, ya, yang mengatakan wa idh qala Isa bin Maryam. Banyak sekali. Ya, setiap disebut nama itu pasti dilanjutkan dengan ibnu, ya, anaknya Maryam. Apa sih tujuannya kalau kita hayati ini? Sebenarnya tujuan menyertakan binnya, nama orang tuanya Isa ini, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah sebagai penegasan bahwa Isa atau Yesus itu bukan anak Allah. Bukan anak Allah, tapi anak Maryam, anak seorang manusia yang tidak boleh dijadikan Tuhan. Itulah maksud dalam Quran itu. Ya. Jadi banyak-banyakan disebutkan nama Isa itu, maka selalu disertai dengan nama binnya tadi. Agar umat manusia tahu kalau Nabi Isa itu adalah bukan anak Allah. Tidak pula Allah. Dia anak Maryam, anak manusia yang lahir. Ya. Loh, dia kan tidak punya bapak. Ya kan sudah dikatakan. Allah tiupkan Ruh Kudus. Bagi Allah mudah sekali. Adam, ya, saya pikir lebih berhak menyandang Tuhan karena dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Hawa juga tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kenapa kita tidak pertuhankan mereka? Karena memang itu adalah sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, diciptakan langsung dari tanah liat. Bagi Allah mudah-mudah saja, tidak ada yang sulit memahami. Konsep ini sebenarnya sangat mudah. Maka kita jangan sampai gagal paham. Ya. Jangan sampai gagal paham. Dan betapa adilnya itu Al-Quran. Ya. Kami memuliakan Nabi Isa itu. Saya ketika masuk Islam dulu, tidak merasa meninggalkan Yesus. Malah perasaan saya semakin sempurna keyakinan saya terhadap Nabi Isa itu. Karena di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu disanjung-sanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah. Maka kalau ada para debater, orang-orang apologet
sampai menghina Yesus misalnya, wah itu konyol itu. Konyol besar itu. Itu menyalahi Quran, bertentangan dengan Al-Quran itu. Tidak boleh. Yesus itu Nabi Allah loh, nggak boleh dihina itu Yesus itu. Ya, haram hukumnya. Dan bisa-bisa dia tergolong murtad kalau sampai menghina Yesus. Tidak boleh. Silakan mereka menyembah Yesus. Bukan berarti kalau mereka Nasrani menyembah Yesus, lalu kita menghina Yesus. Tidak boleh, haram hukumnya. Makanya keimanan kepada Yesus itu masuk dalam rukun iman kita. Kita wajib percaya Nabi Isa itu adalah salah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang kita selalu seulang-ulang kita tidak boleh membeda-bedakan di antara para nabi itu. Hanya saja zamannya yang berbeda. Ya, Nabi Isa itu masanya sudah lewat. Dia hanya pada abad pertama Masehi. Umurnya juga sebentar, hanya 33 tahun. Dia tidak sempat berjuang karena sejak dari sebelum dia lahir, ketika penguasa di Yerusalem itu adalah Raja Herodes, melalui para peramal-peramal ahli nujum, sudah banyak diberitakan akan lahirnya raja baru. Maka waktu itu keluarlah dekret dari Raja Herodes seperti dekret yang pernah terjadi di zaman Fir'aun. Apa dekretnya? Laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Maka yang terjadi waktu itu, begitu Yesus lahir, ya, supaya dia aman, diungsikan, dibawa ke Mesir dulu. Dibawa ke Mesir itu Yesus. Lebih kurang 2 tahun. Begitu meninggal Raja Herodes, dilanjutkan oleh Raja Pontius Pilatus, yang sebenarnya Pontius Pilatus juga tidak kalah dahsyat. Ya, tidak kalah sadis daripada Raja Herodes ini. Tetap saja Yesus dia cari-cari. Dari kecil dicari-cari. Maka selama hidupnya lebih kurang 33 tahun Yesus di bumi ini, beliau tidak pernah menikmati alam bebas seperti kita ini. Yesus itu adalah banyak sembunyi-sembunyi. Ya, tidak terlalu banyak kebebasannya seperti kita. Kenapa? Karena dia dicari-cari. Maka begitu ada peluang ketika salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot murtad, ya kan? Terpengaruh dengan iming-iming dari Raja Pontius Pilatus untuk menangkap Yesus ini, baik hidup maupun mati, akan diberikan hadiah yang besar. Nah, dalam pandangan Islam, ya, Nabi Isa itu karena utusan Allah yang membawa akidah, menerima Injil, tentu Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Nabi Isa itu. Maka ketika proses mau menangkap Nabi Isa itu, menurut Al-Quran, Nabi Isa itu tidak ditangkap. Ya, tidak dibunuh. Nah, nanti silakan dibuka dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 157 dan 158. Di ujungnya coba lihat kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ya, Nabi Isa itu tidak mati dibunuh dan tidak juga mati disalib. Walakin syubbiha lahum. Melainkan yang terbunuh dan tersalib waktu itu orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Yesus. Siapa itu? Ya, masih sampai hari ini belum dapat berita, ditafsir juga tidak dapat berita kita siapa itu orang yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa itu. Lalu Nabi Isanya kemana? Diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh dan jasadnya. Barrafahullahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Isa itu Yesus diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam iman orang Islam sampai hari ini Yesus itu masih hidup. Sampai hari ini Nabi Isa itu masih hidup. Tentu hidupnya dalam dimensi lain. Ya. Ya, kalau Allah berkehendak mudah saja. Contohnya mana? Oh, itu kan sudah sekian ribu tahun Ustaz. Oh, bagi Allah mudah. Misalnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu dulu pemuda, ada 8 orang atau 9 orang pemuda Islam. Dulu mau dibunuh. Kemudian mereka sembunyi. Mereka sembunyi di gua. Guanya itu saya sudah pernah ke sana. Gua Kahfi itu di mana? Di Oman, di Jordan sana. Ya.
Itu mereka ditidurkan. Berapa lama? 309 tahun. Ditidurkan 309 tahun. Kok bisa hidup? Padahal mereka tidak makan, tidak minum. Pertanyaannya, orang tidur butuh makan tidak? Orang tidur butuh minum tidak? Tidak butuh. Nah, mereka tahu sekian ratus tahun ditidurkan. Setelah mereka pergi belanja ke pasar, bawa uang dulu yang 300 tahun yang lalu. Ketika mereka belanja ke pasar, ternyata mata uang itu tidak laku. Tidak laku mata uang itu. Kenapa? Karena udah usang, udah 300 tahun yang lalu itu uang. Oh, mereka baru sadar, mereka ditidurkan. Jadi Nabi Isa lebih kurang begitu. Ya, dia hidup dalam dimensi lain, di alam sana. Maka dalam banyak hadis kita yakini nanti Nabi Isa itu akan turun ke bumi karena dia lahir di bumi, tentu matinya pun di bumi. Matinya harus di bumi. Ya, dia harus mati nanti. Dia belum mati. Nanti kalau dia datang ke bumi, ngapain? Disebutkan dalam banyak hadis, beliau nanti hidup lebih kurang 40 tahun. Ya, dia nanti akan mengajak orang-orang Nasrani, dia menghakimi nanti, mengajak orang Nasrani mengikuti syariat Nabi Muhammad, mematahkan salib, memerangi Dajjal. Itu nanti tugas dia. Kami sangat yakin Nabi Isa itu datang nanti. Ya, tapi dalam rangka menyadarkan umat Nasrani supaya mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dia hidup sampai sekarang. Nah, hanya saja ketika Nabi Isa diangkat ke langit, banyak umat yang datang sepeninggal beliau di bumi mengkultuskan Nabi Isa menjadi Tuhan. Yang walaupun dalil-dalil itu adalah kontradiksi. Maka ketika rame-rame orang mengkultuskan Nabi Isa jadi Tuhan di dunia ini, Allah mengajak dialog Nabi Isa dalam dimensi ruh. Nah, silakan dibuka dialog Nabi Isa itu di dalam surat Al-Maidah ayat 116 dan 117. Surat kelima. Wa idza qala Allah ya Isa bin Maryam. Coba lihat itu. Ingatlah ketika Allah berkata, ya Isa bin Maryam, selalu disertakan Ibnu Maryam. Wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Isa, kata Allah, kamu dulu waktu di bumi pernah tidak mengaku-ngaku sebagai Tuhan? Engkau Tuhan, ibumu Tuhan, pernah tidak? Dijawab oleh Isa, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Aku tidak pantas mengaku-ngaku sebagai Tuhan, karena memang itu bukan hakku dan aku bukan Tuhan. Ya, in kuntu qultuhu faqad alimta. Sebab jika dulu aku di waktu di bumi pernah mengaku-ngaku sebagai Tuhan, pasti engkau tahu ya Allah. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau mengetahui semua perkara-perkara yang gaib. Oh begitu. Jadi kamu tidak pernah mengaku-ngaku sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Tidak pernah ya Allah. Lalu apa yang kau sampaikan kepada umatmu dulu di bumi? Kata Yesus itu, ma qultu lahum illa ma amartani bih ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidak ada yang kukatakan kepada mereka, tidak ada yang kusampaikan kepada mereka ya Allah, selain daripada apa yang kau perintahkan kepada aku untuk mengatakannya, yaitu aku katakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Wah, itu yang diajarkan Yesus. Itu yang diajarkan Nabi Isa. Ya, tidak pernah dia mengaku-ngaku itu. Karena memang ya tidak layak lah. Ya, kalau kita menggunakan akal sehat kita, ya kita renungi secara mendalam. Ya, di mana sih unsur-unsur ketuhanannya Nabi Isa itu? Yang sudah betul-betul dia lahir, dia punya orang tua, dia pernah hidup di bumi ini, dia pernah bergaul, dia pernah makan, pernah minum, bahkan dia bersembunyi-sembunyi, takut-takut
Kan tak logis lah kalau ada sampai Tuhan takut dengan ciptaannya. Kan ini, saya pikir ini perlu direnungkan mendalam oleh teman-teman saya para Nasrani, ya. Itu sebabnya dalam Al-Quran itu luar biasa kemuliaan Nabi Isa itu. Ya, dimuliakan, dibela. Islamlah, Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang membela Yesus dari segala macam kultus-kultus yang salah. Ya, dia bela. Di saat teman-teman menganggap dia mati, dibunuh, disalib dalam rangka menebus dosa, dibantah oleh Al-Quran. Karena cara Tuhan mengampuni dosa manusia tidak dengan mengorbankan dirinya atau mengorbankan anaknya, cukup dengan istighfar, taubat, mohon ampun kepada Allah, menyesali atas segala perbuatannya. Wong kita di dunia ini saja, ya, saya kasih satu analogi. Misalnya ada seorang pelaku kejahatan kelas kakap. Dia memperkosa wanita, merampas hartanya. Udah itu dibunuh pula itu. Ya, sudah diperkosa, dirampas hartanya, ya, dibunuh pula lagi. Lalu ditangkap, kemudian di BAP oleh polisi, kemudian dimasukkan ke tahanan, kemudian disidang oleh pengadilan negeri, memvonis orang ini layak dikasih hukuman mati. Ya, hukuman mati. Dia tidak puas. Sang pelaku kejahatan ini tidak puas menerima vonis hukuman mati. Lalu dia apa? Dia banding kepada yang lebih tinggi, ke pengadilan tinggi. Dia banding. Oleh hakim pengadilan tinggi, dia baca, ya, berkas-berkas kesalahan orang itu. Wah, ini memang tidak ada maaf ini, karena ini sudah komplit nih. Ya, diperkosa, diambil hartanya, dibunuh pula lagi. Wah, ini hukumannya yang pantas adalah hukuman mati. Maka pengadilan tinggi memperkuat vonis hukuman pengadilan negeri. Dia belum puas juga. Dia naik lagi kepada tinggi, namanya kasasi. Kemana yang lebih tinggi lagi? Ke Mahkamah Agung. Ya, dia bikin surat, dia minta keringanan, jangan sampai hukuman mati. Dipelajari lagi berkasnya oleh Mahkamah Agung. Oh, ini tak layak memberikan satu keringanan. Ya, tak layak dikasih keringanan ini. Tetap vonisnya hukuman mati. Nah, pengadilan negeri memvonis mati, pengadilan tinggi memperkuat, Mahkamah Agung juga demikian. Tinggal satu harapan si pelaku kejahatan ini, yaitu apa? Gerasi dari presiden. Gerasi dari presiden. Dia kirim surat. Pak Presiden, saya si Pulan bin Pulan. Saya menyadari bahwa saya telah melakukan kejahatan, ya, kelas tinggi. Saya memperkosa wanita. Saya rampas hartanya. Kemudian saya bunuh. Yang oleh pengadilan negeri, saya divonis mati. Pengadilan tinggi juga vonis mati. Mahkamah Agung juga vonis mati. Saya tinggal satu harapan, ya Pak Presiden. Saya minta gerasi, pengampunan. Oh, apa kata Presiden? Demi mewujudkan cinta kasihku kepada rakyatku, saya rela disalib. Kata Presiden ini. Kira-kira apa begitu solusinya? Ya, ketika datang kepada Presiden, apakah Presiden harus turun pangkat? Harus turun jabatan demi mengampuni dosa si pelaku kejahatan tadi? Kan cukup dia tanya, kamu menyesal tidak? Kamu mengakui tidak itu bersalah? Iya. Kalau kamu menyesal, aku berikan maaf, dikurangi hukumanmu misalnya. Kan sederhana sekali sebenarnya. Kalau tujuannya untuk mengampuni dosa itu. Ngapain Presiden turun pangkat, mengorbankan dirinya? Ini analogi, saudara. Ini analogi. Gak mungkin Tuhan turun pangkat demi menebus dosa manusia. Manusia yang bikin kesalahan, manusia yang berzina, manusia yang berdosa, masa Tuhan yang turun pangkat? Nah, inilah Islam, Al-Quran membantah semua itu. Al-Quran membantah bahwa Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, tidak mati disalib. Tapi yang dibunuh dan disalib waktu itu orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam.